Cara melupakan seseorang yang tidak menyukai Anda. Meluangkan waktu untuk refleksi diri mulai melanjutkan hidup melupakan dirinya secepat mungkin. Anda telah cukup lama mencintai seseorang, tetapi ditolak. Entah ia mengatakannya atau tidak, rasanya tetap menyakitkan. Anda merasa lelah ditolak dan sangat mencintai orang ini, hingga tidak mengerti cara melanjutkan kehidupan. Namun, sejujurnya, Anda pantas untuk mendapatkan yang lebih baik. Anda kuat dan dapat menemukan seseorang yang akan menghormati Anda apa adanya sekaligus mencintai semua keanehan Anda. Jika ingin melupakan seseorang yang tidak menyukai Anda, teruslah membaca untuk mengetahui caranya. Metode 1. Meluangkan waktu untuk refleksi diri. 1. Menangislah. Keluarkan banyak air mata. Daripada memendam perasaan, menangis akan mengeluarkan seluruh emosi Anda. Hal ini disebut katarsis. Riset menunjukkan bahwa menangis dapat meredakan rasa stres dan sesungguhnya membuat Anda menjadi lebih sehat. Pikirkan situasinya seperti ini. Anggap Anda mengisi bak mandi dengan air dan telepon Anda berdering. Anda berpikir butuh waktu yang lama untuk mengisi bak mandi. Jadi, aku akan berbicara sebentar di telepon dan langsung kembali. Anda berbicara di telepon selama 10 menit dan melupakan keran air yang mengalir di dalam kamar mandi. Ketika Anda selesai berbicara di telepon dan masuk ke dalam kamar mandi, air sudah mengalir keluar dan membasahi lantai. Anda berlari untuk mematikan keran air, namun sudah terlambat. Itulah rasanya jika Anda tidak menangis. Pada akhirnya, Anda akan larut dan tenggelam dalam emosi. Hal yang terbaik untuk dilakukan adalah mengeluarkan seluruh emosi Anda. Jangan takut untuk menangis. Jika Anda merasa lebih nyaman untuk melakukannya sendiri, mintalah izin sebentar untuk pergi ke kamar mandi atau ke kamar Anda sendiri. Carilah tempat yang baik untuk menangis. Tergantung bagaimana terikatnya Anda dengan orang ini, Anda mungkin akan pergi ke tempat spesial hanya untuk menangis. 2. Pikirkan semua hal buruk yang berhubungan dengan orang yang Anda cintai. Anda mungkin berpikiran bahwa orang ini tidak memiliki kekurangan dan ia adalah seseorang yang sempurna, namun hal ini mungkin tidak benar. Pepatah lama ini memang benar, tidak ada orang yang sempurna. Cobalah membuat daftar tentang apa yang tidak Anda sukai dari orang ini dan kekurangan dirinya. Semakin Anda menemukan hal-hal yang tidak Anda suka dari orang ini, semakin mudah untuk meyakinkan hati Anda bahwa ia adalah orang yang salah bagi Anda. Mungkin ia bersikap kasar kepada sahabat Anda atau memiliki teman-teman yang buruk. Mungkin ia selalu merendahkan Anda dan merusak kepercayaan diri Anda. Mungkin ia memiliki masalah dalam mengatakan hal yang jujur atau mengatakan akan melakukan sesuatu namun tidak pernah melakukannya. Apapun itu, tuliskan. Dan ketika perasaan cinta lama itu kembali ke hati Anda, bacalah daftar tersebut. Lalu, cobalah untuk memikirkan perasaan negatif yang Anda rasakan ketika Anda dekat dengan dirinya. Perasaan negatif merupakan hal yang berbeda dengan kualitas buruk. Perasaan negatif adalah tentang perasaan yang Anda rasakan yang telah dihasilkan oleh dirinya dan bukan apa yang telah ia lakukan. Apakah Anda merasa bahwa hubungan Anda dengan keluarga terganggu karena orang tua Anda merasa bahwa orang ini tidak cocok untuk Anda? Apakah hal itu membuat Anda merasa kurang aman akan keputusan Anda? Apakah orang tersebut sering merendahkan Anda? Ini merupakan beberapa hal yang dapat Anda pertimbangkan. 3. Bayangkan konsekuensi negatif dari interaksi Anda dengan orang ini. Mungkin tidak terdapat banyak konsekuensi negatif yang terjadi ketika Anda dekat dengan orang ini. Namun, mungkin ada konsekuensi negatif yang dapat Anda pikirkan jika Anda berusaha. Apakah ia menyebabkan perasaan yang terikat secara tidak sehat pada masa lalu? Apakah ia memanipulasi Anda untuk mendapatkan apa yang ia inginkan? Apakah ia membuat Anda tidak mengejar impian Anda agar ia dapat mengejar impiannya?
Apakah ia membuat Anda percaya bahwa Anda harus menghabiskan waktu Anda hanya bersamanya, bukan dengan teman-teman atau keluarga Anda? Apakah ia mengajarkan Anda cara mengendalikan stres dengan buruk atau membereskan masalah dengan langsung bertengkar dengan Anda atau mempermainkan Anda? Metode 2. Mulai melanjutkan hidup. 1. Menyingkirlah dari segala sesuatu yang membuat Anda mengingat dirinya hingga Anda benar-benar sudah melupakannya. Ini berarti Anda tidak pergi ke tempat yang Anda pernah kunjungi bersamanya, membuang foto-foto lama, dan mungkin menghapus informasi kontaknya dari telepon Anda atau menghapusnya dari Facebook Anda. Hal ini mungkin kedengarannya tidak baik, namun Anda perlu mengerti bahwa Anda harus melanjutkan kehidupan Anda. Beginilah perumpamaannya. Jika Anda berhenti di lampu merah dan tiba-tiba lampu berubah menjadi hijau, orang lain tetap maju dengan kehidupannya dan Anda hanya terdiam. Pada akhirnya, Anda akan tertabrak mobil lain, atau didenda karena diam di tengah jalan. Anda dapat bergerak, namun membutuhkan usaha untuk menginjak pedal gas Anda. Majulah. Jangan sampai Anda menjadi orang yang terdiam di lampu merah dalam waktu yang lama. Jika Anda melihat dirinya pada halaman depan Facebook Anda atau melihat namanya di telepon Anda, hal ini akan menghadirkan kembali kenangan lama bagi Anda, atau membuat Anda tergoda untuk menghubungi dirinya. Hapus semua ini. Jika Anda menyimpan barang miliknya, sekarang mungkin saat yang tepat untuk mengembalikan barang tersebut kepadanya jika barang itu menyimpan kenangan atau penting bagi dirinya. Jika Anda tidak ingin menemuinya, Anda dapat meminta teman Anda untuk mengantarnya, atau Anda dapat mengirimnya melalui pos. Menyingkirkan barang yang mengingatkan Anda pada dirinya merupakan hal yang berbeda dengan menghancurkan barang-barang tersebut. Bukanlah ide yang bagus untuk membakar semua barang miliknya. Anda disarankan untuk mengumpulkannya lalu mengirimnya keluar, bukan menghancurkannya. Lupakan kenangannya sementara, bukan langsung secara bersamaan. 2. Pergilah berlibur sebentar. Anda dapat menginap 1 malam saja jika mau, seperti pesta tidur tengah malam, atau Anda dapat berlibur sepuasnya, pergilah ke tempat tujuan yang eksotis. Kemanapun itu, Anda pantas mendapatkannya. Anda telah melakukan banyak usaha untuk ini, hal yang lain-lain, dan hubungan. Jadi, Anda berhak beristirahat. Berlibur bukan berarti Anda harus pergi ke tempat yang jauh. Kenyataannya adalah, Anda tetap dapat berlibur di dalam kota Anda sendiri. Caranya adalah meyakinkan pikiran Anda untuk santai dan berpikir bahwa Anda berada di tempat yang sangat asing. Jadi, pergilah bertemu dengan orang-orang lokal, pergilah ke museum yang tidak pernah Anda kunjungi, dan resap semuanya. 3. Singkirkan pikiran Anda dari dirinya. Cobalah bergaul bersama teman-teman Anda, bergabung dengan suatu klub, contoh, klub drama, klub menulis kreatif atau buku, klub daring, DLL. Hal-hal ini bisa sangat membantu. Lakukan apapun untuk melupakan dirinya. Tulislah lirik lagu atau cerita, kerjakan tugas, jalan-jalan bersama teman-teman Anda di mall, tonton film di bioskop, semua hal ini dapat membuat Anda berhasil. Pastikan Anda tidak memikirkan dirinya dan tidak akan ada alasan bagi Anda untuk berjumpa atau memikirkannya. Sebagai contoh, jika ia bekerja di mall dan teman-teman Anda ingin pergi ke sana, Anda jangan ikut. Diamlah di rumah dan lakukan hal lain. Intinya adalah, Anda perlu melanjutkan hidup, dan bagi kebanyakan orang yang sedang jatuh cinta, ketika mereka melihat kembali orang yang mereka cintai atau ketika mereka mulai berkomunikasi kembali dengan orang yang mereka cintai, perasaan lama akan muncul kembali. Jadi pastikan Anda tidak melihat dirinya sama sekali. Cobalah untuk menemukan hobi baru yang menarik bagi Anda, seperti seni, musik, menulis, buku, dansa, DLL. Anda dapat melakukan 2 hal yang bagus sekaligus ketika Anda mencoba untuk melanjutkan kehidupan Anda, seperti menurunkan berat badan, belajar atau melakukan pekerjaan rumah, berlatih untuk berpidato atau akting, atau menghasilkan uang. Metode 3. Melupakan dirinya secepat mungkin.
1. Jika Anda siap, cobalah untuk mencintai seseorang yang baru. Anda dapat menemukan orang ini di toko buku atau kedai kopi, di dunia daring, atau di tengah jalan. Jangan pernah kehilangan harapan atas di mana Anda akan menemukan cinta sejati Anda. Tentunya hubungan Anda dengan orang yang dulu Anda cintai tidak berhasil, jadi tidak ada salahnya mencari yang baru. Jika tidak, Anda tidak akan membaca artikel ini sekarang. Jika hubungan Anda dan dirinya tidak berhasil, maka memang takdir menentukan demikian. Segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan. Ketahuilah bahwa hal-hal yang lebih baik berada di depan Anda, dan berbahagialah karena kisah percintaan Anda akan terjadi di masa depan, bukan di masa lalu. Motivasi diri Anda sendiri untuk masa depan dan jangan pernah menyerah dalam mencari cinta sejati, karena jodoh yang tepat untuk Anda mungkin ada di luar sana. 2. Ketika mencari seseorang yang spesial, ingatlah untuk belajar dari kesalahan hubungan Anda di masa lalu. Anda mungkin akan mulai mencari seseorang yang baru, yang artinya membuka diri Anda terhadap situasi dan orang-orang yang berbeda. Di sepanjang proses ini, ingatlah untuk belajar dari kesalahan hubungan di masa lalu, bukannya membuat kesalahan yang sama kembali. Dengan itu, semoga Anda hanya perlu melanjutkan hidup Anda satu kali saja dan melupakan hubungan lama Anda. Semoga beruntung. Sebagai contoh, jika Anda berada di dalam suatu hubungan yang manipulatif dengan seseorang, carilah petunjuk apakah hubungan Anda berikutnya akan menjadi hubungan yang manipulatif. Hindarilah orang yang membuat Anda merasa buruk karena Anda tidak mengabulkan permintaannya. Hindarilah orang yang tidak pernah mengaku salah. Anda mungkin tertarik dengan jebakan dari seseorang dan secara aktif mencari hal tersebut dari pasangan yang baru. Namun, hal tersebut hanya karena orang itu tidak memberikan Anda hubungan yang sehat, aktif, dan saling menghargai. Ketika Anda sudah masuk di dalam hubungan yang sehat, aktif, dan saling menghargai, Anda akan mulai menyadari bahwa hal-hal yang Anda pikir Anda butuhkan di dalam suatu hubungan, pada kenyataannya adalah hal yang menjauhkan Anda dari kebahagiaan yang penuh. 3. Masukkan ke dalam pola pikir Anda bahwa yang telah berlalu merupakan hal yang bagus yang telah terjadi, namun segala sesuatu terkadang harus berakhir. Berbahagialah dengan kenangan yang Anda habiskan bersama dirinya. Mungkin terdapat beberapa pelajaran bagus yang Anda pelajari. Jangan berharap bahwa kenangan tersebut tidak pernah terjadi, berharaplah Anda dapat melanjutkan kehidupan Anda. Terkadang, melanjutkan kehidupan dapat menjadi hal yang menyenangkan. Anda hanya perlu melihat hal positif yang diajarkan oleh pengalaman ini. 4. Singkirkan harapan palsu. Di dalam hati Anda akan berpikir aku dapat membuatnya mencintaiku. Mungkin ia tidak bermaksud seperti itu, ia hanya malu. Mungkin suatu hari semua akan baik-baik saja, tidak. Singkirkan itu semua. Untuk melanjutkan kehidupan, Anda perlu mengetahui bahwa sekarang sudah tidak ada lagi harapan antara Anda dengan dirinya. Jika ia menolak Anda, mungkin ia memang serius, dan memegang harapan palsu tidak akan membantu Anda sama sekali. Ketahuilah bahwa jika memang ia menginginkan Anda, ia akan kembali ke Anda. Jika ia tidak kembali ke Anda harus melanjutkan kehidupan dan menyingkirkan harapan palsu di antara Anda dan dirinya. Anda tidak dapat membuat seseorang mencintai Anda, dan jika Anda memikirkan hal tersebut, Anda perlu menghilangkan pikiran itu. Semua orang melakukan hal ini, Anda berpikir bahwa hal itu akan membuat Anda lebih baik. Namun kenyataannya, hal itu akan membuat situasi menjadi lebih buruk karena Anda tidak melanjutkan kehidupan.